Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Tower Block adalah pembangunan pertama untuk perlindungan setelah Perang Dunia II. Masyarakat menyambutnya dengan sangat baik, menjadikannya tempat yang baik untuk didiami. Namun seiring berjalannya waktu, mereka memburuk dan berkembang menjadi kawasan untuk kejahatan dan kekerasan. Para penerus mengambil alih dan meruntuhkannya, tapi tidak mudah memindahkan penghuninya. Rumah yang damai menanti pembongkaran. Penghuni lantai atas adalah warga terakhir yang tersisa untuk dipindahkan. Film Diawali dengan seorang anak muda yang tengah dikejar oleh dua orang pria misterius. Rupanya pria tersebut telah dikejar karena belum membayar hutang akibat penjualan narkoba. Di sana pria tersebut mencoba memasuki hotel kosong. Tujuannya untuk meminta bantuan kepada mereka. Karena hampir banyak kamar yang kosong, akhirnya ia naik ke blok atas. Yang mana di blok inilah satu-satunya blok yang dihuni orang. Namun naas, setelah sampai di sana, ia tidak mendapat bantuan sama sekali. Bahkan para penghuni hotel langsung mengunci pintu kamarnya masing-masing. Akan tetapi, ada satu wanita yang bernama Becky. Di sana ia berusaha mencoba membantu pria malang itu. Namun naas, ia tidak bisa melawan kedua pria tersebut. Sehari setelah kejadian itu, kemudian datanglah seorang detektif yang bernama Devlin. Devlin melakukan penyelidikan dari pintu ke pintu tentang pembunuhan malam sebelumnya. Karena pada hari ini, tubuh bocah itu telah ditemukan tewas mengenaskan. Devlin mencoba mencari sedikit bukti-bukti terhadap dua pria misterius itu. Namun sayangnya, Becky juga tidak tahu bagaimana bentuk wajah perampok itu. At all. Everyone, and we've got nothing that will help us identify. Bahkan Becky sendiri mengklaim bahwa ia telah dilukai oleh para perampok. We want to put away whoever did this. Devlin tampak kesal dengan para penghuni hotel tersebut karena tidak ada satu orang pun yang ingin bicara mengenai kasus pembunuhan malam kemarin. Come on. I don't want to see him. 3 bulan berlalu, ternyata kasus pembunuhan pria itu tidak terungkap. Hingga akhirnya mereka diperintahkan pihak kepolisian untuk segera mengosongkan dulu tempat ini. Namun ternyata keinginan mereka tidak dipatuhi. Hingga akhirnya para polisi pun membiarkan kejadian itu berlalu. Setelah itu kita akan diperkenalkan dengan para penghuni hotel yang mengisi blok tersebut. Di sana ada 2 pasangan muda yang belum menikah. Si wanita bernama Amy dan pasangannya bernama Jeff. Diceritakan di sini bahwa Amy tengah mengandung anak dari hasil adu liar cipapang mereka. Setelah itu ada seorang anak muda yang gemar bermain game. Dia bernama Daniel, juga ibunya yang bernama Carol. Dan pemeran utama di film ini bernama Becky. Becky sendiri adalah seorang wanita pekerja kantoran. Ada pecandu alkohol yang kesepian yang bernama Powell. Neville mantan tentara setengah baya dan juga istrinya yang bernama Violet. Gary dan Mark adalah pengedar narkoba kecil. Kevin seorang janda yang berprofesi sebagai babysitter. Dan yang terakhir ada Curtis, yang mana Curtis sering memeras uang perlindungan dari tetangga kamarnya. That's so long. Good man.
Pada esok harinya, setelah Becky dan pasangannya telah melakukan goyang pargoy di malam hari, ia pun terbangun di pagi itu. Tanpa ada rasa aneh sedikit pun, mereka menjalani hidup dengan biasa-biasa saja. Tapi jaringan internet saat itu harus terputus. I don't know what I'm doing here. Mereka mengira ini hanyalah hal yang biasa saja. Namun saat mereka berbincang ringan, tiba-tiba sniper misterius langsung membunuh pacar Becky lewat jendela. Dan di sana sniper misterius itu mulai meneror penghuni hotel tersebut. Stay down. Stay down. Let's go. Let's go. George. Akibat penembakan tersebut, Amy, Jeff, dan Mark mengalami luka parah. Sedangkan suami Carol, Brian, dan dua anak Jenny yang masih kecil telah dibunuh oleh penembak itu. Becky dan Powell kemudian menghampiri Curtis, tujuannya untuk mengecek apakah keadaan Curtis baik-baik saja. Untungnya Curtis baik-baik saja. Becky lalu menceritakan soal penembakan itu kepada Curtis, namun di sini ia tidak mempercayainya. Curtis malah menuduh Becky berbohong, sehingga ia harus membuktikannya sendiri. Tapi di sana Powell berusaha menyelamatkan Becky, sehingga Becky berhasil lepas dari ancaman Curtis. Kemudian Powell meyakinkan Curtis tentang kejadian itu. Akhirnya Curtis pun ingin membuktikannya, dan ketika ia membuka sedikit jendela, benar saja sniper tersebut langsung menembak celah yang Curtis buka. Melihat kejadian itu, Curtis langsung bergabung dengan tetangga lainnya. Jelas mereka semua sangat kepanikan dengan apa yang terjadi. Telepon dan internet telah berhenti bekerja di area hotel. Sementara itu kita bisa lihat dinding dan di pintu, di mana dinding dan pintu ditutupi oleh poster buatan sendiri yang memuat 3 emoticon. Sudah bisa disimpulkan bahwa memang sniper ini telah merencanakan pembunuhan terhadap semua penghuni hotel tersebut. Daniel yang telah belajar tentang hal-hal seperti itu dari permainan komputer, lantas ia mengatakan bahwa penembak itu tahu apa yang dia lakukan, dan sniper itu menggunakan senapan kelas militer bertenaga tinggi. Karena tidak ada jalan lagi, mereka harus melewati lift yang tiba-tiba saja terkunci. Kemudian mereka semua berusaha membuka lift, namun tiba-tiba ternyata lift tersebut adalah sebuah jebakan yang telah dipasang oleh si sniper. Dan dari jebakan tersebut, Jeff harus terbunuh. Setelah itu, mereka terpaksa harus menuruni poros lift lewat tangga. Tujuannya agar mereka bisa keluar jalan belakang. Dan setelah itu, mereka akan meminta bantuan polisi. Setelah sampai di lantai bawah, lagi-lagi ternyata pintu belakang juga telah ditutupi oleh benda yang sangat besar. Karena usaha ini tidak ada hasil, mereka pun kembali ke blok atas. Di saat genting seperti itu, Jenny tiba-tiba mengatakan bahwa emoticon itu melambangkan 3 monyet bijak, dan penembak itu menargetkan mereka. Karena mereka membiarkan anak muda itu dibunuh dan menolak untuk berbicara dengan polisi tentang hal itu. Karena Jenny sudah putus asa, dia kemudian berjalan ke kamarnya untuk ditembak mati bersama anak-anaknya.
Setelah itu mereka harus bertahan hidup dan mencari jalan keluar. Mereka dibingungkan dengan tujuan si sniper menembaki mereka, sehingga salah satu dari mereka mengatakan bahwa sepertinya ini adalah balas dendam dari keluarga anak yang tewas oleh 2 orang pria pada scene awal film. Mereka harus menyerahkan 2 orang pria itu agar mereka bisa selamat. Di sini Curtis tidak sengaja melihat poster terbesar, di mana poster tersebut ditempel di pintu kamar yang ditempati Gary dan Mark. Menyadari itu, Curtis memaksa mereka untuk mengakui bahwa mereka adalah 2 pria bertopeng yang mengejar dan memukuli pria muda itu, karena dia telah menahan uang dari mereka setelah mereka menggunakannya sebagai kurir narkoba. Di luar kamar, Becky mendengarkan obrolan Curtis bersama Gary dan Mark, hingga akhirnya mereka mengetahui bahwa 2 pria bertopeng itu adalah Gary dan Mark. Di sana Gary dan Mark mengklaim bahwa mereka tidak bermaksud membunuhnya. Namun demikian, Curtis memaksa mereka untuk melihat jendela, di mana penembak itu membunuh mereka berdua. Mereka sekarang bisa pergi karena pembunuh pemuda itu sudah mati. Mereka berpikir bahwa si sniper hanya menginginkan Gary dan Mark, karena percaya penembak jitu itu tidak akan menembak lagi. Carell berniat akan pergi dari hotel ini. Lantas ia pun berlari ke tangga darurat. Ia juga diikuti oleh Daniel. Setelah sampai di pintu depan, tampaknya sejauh ini biasa-biasa saja. Namun tiba-tiba ternyata penembak itu membiarkan mereka keluar dulu dan kemudian membunuh mereka berdua. Dan sekarang sangat jelas bahwa si sniper itu berniat untuk mengeksekusi mereka semua karena menolak membantu polisi dalam mengungkap kasus kematian anak muda itu. Kini para penghuni hotel telah terjebak selama 2 hari. Selama itu tidak ada yang bisa mereka lakukan sekarang, hingga muncullah sebuah ide dari Becky bahwa mereka harus mengikat semua selang kebakaran. Selang tersebut akan mereka gunakan sebagai tali, yang mana salah satu dari mereka akan turun ke bawah dari atap di sisi yang jauh, di mana penembak itu tidak bisa melihat pergerakan mereka. Dan di sini Paul dengan sukarela akan menjadi orang yang akan turun ke bawah. Saat mereka membuka pintu menuju atap, tiba-tiba Violet terbunuh oleh jebakan yang lain. Tidak ingin perjuangan mereka sampai di sini. Akhirnya mereka bertiga pun naik ke atap hotel. Becky, Curtis, dan Paul dengan berhati-hati mulai mengamankan selang. Setelah semuanya siap, Paul pun mulai turun. Namun ternyata penembak jitu itu tahu bahwa mereka sedang mencoba untuk kabur lewat atap yang sangat sulit untuk diteropong. Hingga akhirnya penembak jitu itu malah menembak bagian atas selang sampai putus. Dan Paul akhirnya harus menjemput kematiannya dengan terjun bebas. Kini yang tersisa dari mereka hanya bertiga. Sebagai tindakan terakhir dari keputusasaan, 3 orang itu pun berencana akan membakar lantai atas. Mereka berharap akan ada seseorang yang melihat kobaran api. Mungkin saja mereka akan memberitahu layanan darurat. Setelah membakar, mereka kemudian turun ke poros lift. Namun di sana Curtis jatuh dan kakinya patah.
Sedangkan di luar, pengembang properti yang bernama Kevin dan asistennya Eddie tiba di sana dan melihat kobaran api. Tetapi sebelum mereka akan memanggil pemadam kebakaran, tiba-tiba pria bersenjata itu menembak mereka berdua dari Jarak dekat. Dia kemudian memasuki gedung setelah melemparkan granat Asap. Lantas Vicky langsung bersembunyi di atas lift. Dan untungnya pria itu tidak menyadari Keberadaan Becky. Setelah itu, Becky menyelinap keluar dan menemukan pistol paku di truk pick up Kevin. Dengan menggunakan ini, 3 orang yang selamat berhasil menaklukkan pria bersenjata itu dan melepaskan topengnya. Dan ternyata itu adalah Devlin. Devlin detektif yang sebelumnya menyelidiki kasus ini. Karena para penghuni hotel ini tidak dapat membantunya dalam mengungkap kasus pembunuhan anak muda itu. Akhirnya Devlin membenci mereka. Dan memang ia sudah merencanakan pembunuhan terhadap mereka. Mereka lantas memukuli Devlin. Namun Devlin berhasil Menyerang balik. merasa Becky sudah tidak berdaya. Tiba-tiba Becky membunuhnya dengan pistol paku. Akhirnya Devlin bisa dibunuh dan mereka bisa selamat keluar dari tempat. tempat ini. Di akhir film, yang selamat berjalan keluar dengan suara siren yang Dekat. Oke lah dulur, dan film ini pun udahan bor.